Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, apa khabar semua yang berada di rumah dan semestinya para panel kita. Assalamualaikum sekali lagi, apa khabar? Selamat petang. Waalaikumsalam. Prof, Baik. Aduh. saya berterima kasih banyak-banyak Prof sebab berikan saya berkenalan dengan kenalan-kenalan dari seberang. Terima kasih banyak-banyak Prof. Dan hari ini tajuk kita semestinya berbeza, topik kita berbeza dengan topik-topik sebelum ni, yang mana kita nak menceritakan ataupun membicarakan tentang kenapa harus sambung master dan PhD. Kenapa ni? Mestilah saya kena tanya dengan pakar-pakar sebab saya tak ada lagi master maupun PhD. Baik, tapi sebelum kita pergi lebih jauh, kita belum berkenalan lagi ya. Mungkin Prof Dr. Setiawan, kita sebelum ni kita pernah bersama Prof. Kita nak berkenalan dulu terlebih dahulu dengan Pak Amri kita. Silakan Pak, nak berkenalan dulu, silakan. Baik, saya Irman Amri. Sehari-harinya saya beraktivitas di Universitas Muhammadiyah Sorong, sebuah universitas yang basisnya adalah Muhammadiyah berbasis Muslim, namun tempat aktivitas saya di Papua itu adalah daerah yang lebih banyak saudara-saudara kita yang bukan Muslim. Saya kebetulan kelahiran Papua juga, lahir pada tahun 1976 dari orang tua yang seorang guru, mengabdi di Papua pada tahun 70 ketika belum banyak orang mau ke Papua. Jadi saya lahir dari orang tua seorang guru. Saat ini saya diamanahi sebagai dekan Fakultas Teknik di Universitas Muhammadiyah Sorong. Istri satu, putri satu, masih satu. Ini kebetulan begitulah rezeki Allah mungkin pada kami barangkali. Jadi seperti itu mungkin perkenalan singkatnya. Pernah ke UNICEF Bro? Pak Imran, pernah? November kalau nggak Desember itu atas komunikasi dengan Prof Setiawan, kemudian kami dengan beberapa perguruan tinggi ke UNICEF untuk mengadakan MOU antara institusi kami dengan UNICEF atas beberapa item. Sebenarnya sudah ada yang mau ditindaklanjut kemarin itu, tapi batal karena COVID. Ya, jadi itu pertama ke UNICEF. Tapi sebelumnya sebenarnya sudah pernah berinteraksi dengan Prof dalam conference, kalau saya tidak salah pertama ketemu Prof itu di Purwokerto kalau saya tidak salah ingat, dalam aktivitas forum dekan ASTPTM sekarang namanya, itu pernah ketemu juga Prof dalam conference gitu. Pak Sapri juga mau memperkenalkan dia. Betul. Baik Pak Amri, terima kasih banyak-banyak. Mungkin selepas mungkin apabila kita sudah boleh kembali merentas negara, mungkin kita boleh berjumpa lagi Pak Amri. Insyaallah. Baik, bersama dengan kita juga kita tak keserangan ada dua hero dan satu bunganya. Ibu Sri, apa khabar Ibu Sri? Assalamualaikum, ya baik-baik Mr. Amirul. Ibu Sri mungkin boleh perkenalkan diri. Ibu Sri, kita pun masih belum berkenalan secara lebih lanjut lagi Ibu Sri. Mungkin Ibu Sri boleh perkenalkan diri. Oke, ya. Saya nama Sri Rezeki, panggilannya sering dipanggil Kiki gitu. Kebetulan saya gitu. Ya, kebetulan saya salah satu lecturer di STIMI KKKOM Yogyakarta, dan saya juga sebagai student PhD Computing in UNICEF. Kebetulan Prof Setiawan juga sebagai supervisor saya. Dan alhamdulillah diberikan banyak kesempatan oleh UNICEF sehingga bisa terbang kemarin sampai ke Berkeley University karena UNICEF. Wow. Itu kita nak tahu pengalaman tu. Terbaik, maknanya kita bersama dengan salah seorang alumni UNICEF juga yang jauh berada di sana Prof Baik Prof. Sebelum ni Prof, kita mungkin pernah ngobrol, mungkin pernah kita berbual, mendiskusi. Tapi saya tak sempat lagi tanya Prof tentang pengalaman Prof. Pengalaman yang mana Prof boleh ceritakan dalam bicarakan macam mana menyambung pengajian yang boleh dikongsi kepada kita semua Prof, silakan. Betul ya. Terima kasih Cak Mirul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irman Amri ya dan Ibu Sri Rezeki. Ya, saya jumpa Pak
Irman Amri ini, masa itu di Purwokerto. Purwokerto kebetulan kota kelahiran saya, Encik Amirul. Oh, Masa itu ada satu international conference, satu Muhammadiyah seluruh Indonesia rasanya hadir, tapi Iya. itu conference lah dari berbagai negara juga. Kemudian sempat diberi peluang untuk jadi salah seorang ucap tama, keynote speaker. Keynote speaker. Kemudian selepas itu kami banyak berkenalan lah dengan kawan-kawan dari Universitas Muhammadiyah I Indonesia. Kemudian kita banyak berhubung untuk macam mana kita boleh memajukan bersama. Jadi kalau dalam hal kampung belajar ini, Cik Amirul, memang setiap orang motivasi ataupun latar belakang ataupun yang membuat dia sambung belajar itu akan lain-lain. Berbeza-beza ya, Prof. Ya, berbeza-beza. Kalau saya agak berliku, Cik Amirul. Ya. Agak beli. Kenapa berlikunya? Biasanya untuk sambung belajar master sehingga doktor begitu. Concern adalah dia sudah kerja, dia ada family, kemudian kena ambil certain portion of time, masa dan cost dan uang lah. Jadi saya cukup panjang untuk mencari beasiswa. Mencari beasiswa itu hampir 3 tahun saya mencari beasiswa. Ya. Yang last itu memang dapat lolos, tapi tiba-tiba dibatalkan. Masa itu nanti ke US, sudah dapat offer letter dari US apa semua. Kemudian untuk certain departemen mungkin kuota, kemudian dibatalkan. Kemudian akhirnya saya cari lagi 1 tahun juga mencari lagi 1 tahun karena dengan selection apa semua, akhirnya dapat dari Chevening Award British Council. Pergi ke Inggris, ke UK. UK, alhamdulillah di UK memang master saja 1 tahun lebih begitu mulai tamat. Tapi nampak seronok saya di UK, Amirul. Seronoknya bukan karena apa? Seronoknya ini ada peluang untuk mencari beasiswa yang lain. So saya scholarship hunter, berburu beasiswa di sana. Beasiswa di sana. Saya kolek offering letter, kolek beasiswa, dapat di sini saya cuma register, tak habis karena beasiswa tak ada. Karena beasiswa biasa hanya sangat jarang untuk waktu penuh sampai studi kalau bukan dari yang besar. Kalau dari universiti biasa macam bantuan, sehingga 1 tahun tak habis, kemudian pindah. Yang agak lama sempat sambung pengajian di Sheffield University. Dia PhD. Masa itu tahun 98, Cik Amirul. Dolar ketika saya pergi, $1 itu dalam 500-700 rupiah kalau tak silap, ya, atau dalam ringgit atau berapa. Kemudian di sana tempat ketika sambung PhD itu hingga 15.000. Berapa kali itu? Panjang lah. Kemudian akhirnya memang tak habis. Cuma Cik Amirul di Malaysia. Dan akhirnya sekarang yang merupakan sekarang pensyarah juga di UNICEF akhirnya dekan dan ya kalau macam Prof cakap setiap orang tu ada pengalamannya tersendiri kan, ada susah dia macam mana. Dan kalau kita nak tanya Ibu Kiki juga macam mana, mungkin orang hanya nampak akhirnya tu sukses, berjaya kan, tapi kesusahan tu lain-lain orang, lain kesusahan dia tu kan, bukan? Macam mana boleh menceritakan kepada kita semua? Ya, terima kasih Mr. Amirul. Jadi kebetulan saya itu dari dulu suka ke eksplorasi tentang something gitu ya. Jadi riset kayak gitu itu tuh suka. Jadi saat masuk ke dunia lecturer,
saya tertantang, ingin untuk selalu melakukan sesuatu yang agak beda gitu ya. Kebetulan saya dulu S1-nya itu matematik, science, terus S2-nya computing, dan itu menjadi modal saya untuk istilahnya istiqomah gitu ya, istiqomah to research gitu. Dan kebetulan S3 saya bidangnya juga masih linier, jadi tidak ada yang berubah. Dan itu mempermudah saya untuk tahapan ke proses PhD. Karena kita tahu bahwa kalau PhD itu kan kita punya kemandirian untuk riset. Jadi eksplorasinya itu benar-benar kita harus mandiri karena PhD itu kayak unknown area. Jadi area yang sama sekali kita tidak ketahui, tapi kita ingin mencari tahu gitu. Dan kalau saya berdasarkan pengalaman adalah dari awal memang sudah memulai itu gitu. Jadi based on risetnya itu sudah saya mulai sejak awal gitu. Jadi saya mencoba untuk membangun sedikit. Terus akhirnya ternyata riset itu harus mengkerucut. Jadi kayak piramid gitu. Jadi dia harus mengkerucut. Dan alhamdulillah di S3 ini saya merasakan ini passion saya banget gitu. Sehingga pada saat mencari topik, saya tinggal mempertajam aja apa yang sudah saya dapat sebelumnya gitu. Karena kita tahu bahwa PhD itu kan kalau bisa ya graduate on time gitu ya. Kalau Prof. Setiawan selalu bilangnya gitu. Tapi saya sangat menikmati Mr. Amirul gitu. Karena saya based on-nya saya ada, terus saya ingin menambah gitu dari apa yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Jadi kayak kok ini kurang gitu. Jadi kayak ada challenge-nya itu banyak dan itu membuat saya jadi semangat. Terus kenapa saya sampai ke Berkeley? Itu sedikit cerita aja Cik Amirul. Jadi waktu itu Prof. Setiawan ngasih challenge gitu kan ke saya. Bu Kiki ini ada kesempatan gitu. Kira-kira mau nggak? Terus saya lihat, Prof ini topiknya beda gitu. Tapi kan ini bisa, artinya ada links dengan riset yang saya kerjakan di Unisel kan. Akhirnya saya coba untuk sedikit sweet gitu, ada tambahan-tambahan. Saya coba kirim, terus ternyata lolos gitu. Dan ternyata pada saat saya di sana, itu kayak menjadi knowledge baru buat semua partisipan yang ada di Berkeley. Karena kebanyakan mereka adalah orang-orang sosial gitu. Sedangkan saya masuk dari social science gitu. Dan itu menjadi kayak pengalaman baru buat kita semua partisipan di situ. Ternyata memang keilmuan pada saat S3 itu harus mengerucut tapi memberi dampak yang luas gitu. Jadi ya kalau pesan saya ya kita mulai dari apa yang kita miliki, background-nya, terus tinggal ditambahkan. Jangan mencari sesuatu yang baru sama sekali kita tidak punya modal untuk melakukan riset, itu pasti akan jadi masalah pada saat kita ada proses PhD. Kalau saya seperti itu sih. Terus juga satu lagi, kebetulan juga saya selama di Indonesia itu sering mendapat grant dari government yang ada di Indonesia gitu. Sehingga itu menjadi kayak modal saya untuk menambah gitu risetnya. Oh harus ini karena kan harus ada base atau istilahnya fishbone-nya harus jelas gitu. Jadi itu aja sih pesan saya. Dan kalau Forte Bu Kiki juga sentiasa menghasilkan baru macam Bu Forte kata AI ini kan setiap kena berpadukan apa permasalahan dan menghasilkan sesuatu yang baru kan Bu kan. Ya betul. Jadi kebetulan saya juga melihat saat ini kan arahnya ke arah AI, ke arah big data. Ya kita tahu bahwa big data itu kan sebenarnya kumpulan data yang akan kita coba analisis, kita lakukan mining, kita gali dengan menggunakan metode-metode. Metode-metodenya itu apa? Metode-metodenya adalah semua matematik dan statistik, dan kebetulan itu bidang saya di S1 dan sangat mendukung, dan kedepannya mau nggak mau semua sudah arahnya memang ke sana. Jadi menggabungkan teknologi dengan knowledge-nya adalah
based on-nya adalah math dan statistik, dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat amazing, luar biasa gitu. Terus sedikit yang perlu saya sampaikan juga bahwa pada saat kita belajar big data, kita jangan hanya belajar tool, karena tool itu lebih mudah dipelajari gitu. Siapapun, karena kita tahu bahwa next semua orang harus belajar coding gitu. Dan coding itu bisa di-share oleh siapapun gitu. Tapi yang perlu kita pelajari di sini adalah kemampuan knowledge-nya, belajar knowledge. Di situlah nanti riset itu berkembang dengan adanya knowledge ini. Tapi kalau sekedar tool itu kita hanya belajar sebentar sudah selesai, tapi tak bisa untuk membuat something yang lebih bagus atau amazing kayak gitu. Nanti Bu, faham. Dan Pak Amri pula macam mana? Kita dah tahu Prof dah cerita pengalaman sikit, Ibu Sri pun dah ceritakan sedikit antara ialah kesusahan yang dihadapinya, yang mana setiap masa tu menjadikan lebih baik. Dan Pak Amri sendiri bagaimana Pak pengalaman tu? Jadi mungkin saya cerita tentang alasan sebenarnya, coba sedikit kenapa mesti harus melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Tadi Prof sudah bercerita tentang apa yang Prof usahakan, kemudian Ibu Kiki juga tadi sudah menceritakan apa yang menjadi katakanlah menurut saya sih mudah susahnya dalam aktivitasnya. Saya cenderung untuk mengatakan begini, kenapa kemudian kita harus ke pendidikan yang lebih tinggi, itu termasuk dalam diri saya, motivasi saya, tapi saya rasa ini bisa berkaitan dengan kebanyakan orang. Kalau saya, kenapa saya harus melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan ini menjadi sesuatu yang harus saya betul tuntaskan untuk dilakukan, itu yang pertama mungkin satu karena saya Muslim. Barangkali di saudara-saudara saya misalnya di Papua atau yang saya kenal yang bukan Muslim pun saya yakin itu hampir sama. Satu alasan yang paling utama adalah bahwa memang belajar menuntut ilmu itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala menurut saya. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Sehingga prosesnya pun harus selalu grade-nya ditingkatkan. Apa yang dilakukan Prof saya pikir mungkin ada alasan lain di belakangnya, tetapi itu menjadi bagian yang harus menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh beliau sebagai seorang Muslim. Bu Kiki juga demikian. Dengan demikian kita punya derajat pasti akan bergerak lebih tinggi. Mungkin Prof sekarang udah mencapai titik itu, kami akan mengikuti untuk mencapai titik itu. Tentu itu karena kami berusaha untuk selalu mengikuti jenjang. Jadi selesai masters, berusaha untuk PhD, mungkin sampai tingkatan yang kayak Prof menjadi profesor pun itu harus tetap dilakukan terus-menerus. Itu di antara alasan. Ada alasan-alasan pragmatis sebenarnya, karena orang kan agak berbeda-beda. Misalnya dia mau sukses, nah caranya untuk sukses sebenarnya kalau sukses berhenti belajarnya itu tidak akan berlangsung. Terhadap kriteria orang dia pasti akan bergerak ke atas kalau dia kemudian melanjutkan studinya. Mungkin kalau Indonesia S1, kemudian lanjut S2 Masters, kemudian lanjut S3 Doktor atau PhD gelarnya. Intinya mau sukses belajar terus, tingkatkan lebih tinggi. Mau pekerjaan dengan mungkin nggak enak kalau sebut salary dan lain, tapi pekerjaan yang jauh lebih baik pun akan bisa diraih dengan meningkatkan pendidikan menjadi lebih tinggi. Itu diantara misalnya alasan misalnya saya pribadi kenapa saya berpikir demikian, karena diantaranya itu selain kewajiban saya ingin sesuatu yang lebih baik, saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kemudian secara personal mungkin penghargaan orang akan lebih tinggi kepada kita kalau kita berilmu. Nah, berilmu itu ada dua, mungkin ada ya yang melalui formil, ya tentu akan kelihatan ketika kita misalnya menjadi PhD, kita masters, kemudian seperti Prof menjadi Prof, itu pasti dengan ilmu itu kita akan kecenderungan untuk dihargai, itu pasti. Juga mungkin didengarkan masukan-masukannya sebagai orang yang punya ya pengetahuan yang lebih, walaupun dia di spesifik di satu bidang, tapi dampaknya itu pada hampir semua hal kehidupan sosial kita dan lain-lain. Mungkin orang akan menganggap oh kita bisa menjadi orang yang bisa memberi manfaat kepada mereka. Ada satu lagi yang paling penting sebenarnya, ini berkaitan dengan investasi personal. Kalau investasi itu semakin tinggi grade pendidikan kita lanjut master, kita lanjut PhD, itu sama dengan kalau kita investasi, lebih besar investasi yang kita masukkan dalam
sebuah bisnis atau apa, biasanya back-nya akan lebih baik. Jadi pendidikan kita ini sebenarnya kenapa kita harus lanjut master, PhD, itu juga sebagai investasi. Dengan asumsi bahwa dengan investasi yang lebih tinggi, maka tentu akan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik. Yang terakhir mungkin cenderung ke sisi agama, mungkin ini jadi warisan. Kalau kita belajar lebih tinggi, kita memberi manfaat kepada orang lebih banyak, maka sepeninggal kita itu akan berlangsung terus-menerus. Mungkin kontennya amal jariah mungkin, Prof. Jadi kenapa saya pribadi, kenapa alasan saya lebih tinggi, untuk yang pragmatis, mungkin berkaitan dengan sukses yang saya inginkan, pekerjaan yang saya inginkan lebih baik. Secara pribadi lebih kepada bahwa tuntutan agama kita harus selalu belajar. Berikutnya ya bagaimana cara saya berinvestasi. Ya saya berinvestasinya dengan ilmu, tidak harus dengan uang, karena ada orang yang punya slot terkait dengan punya modal investasi ke bisnis, ya kita mungkin berpikirnya ke hal yang berbeda tapi bisa bermanfaat. Jadi itu alasan kenapa harus sekolah lebih tinggi. Dan Prof dan itu sudah mencontohkan sebenarnya, Prof, di antara yang, maaf ya kalau saya katakan, sudah menunjukkan alasannya sampai berjuang seperti itu, hasilnya sudah lebih tampak di saya. Mungkin saya lebih sedikit lah, kalau nanti akan lanjutkan segera. Mungkin itu Pak Amril. Betul baik Pak Amri. Dan yalah, kalau kita tengok di komentar Facebook pun ada yang mengatakan daripada Pak Heri mengatakan ilmu terus berkembang, jangan puas hanya dengan dapat degree, upgrade knowledge sampai level lebih tinggi. Betul lah. Kerana yalah, kalau sebut pasal knowledge ni kan dia ada sempadan, dia ada penghujungnya. Ya, betul. Dan Bu Kiki, kalau kita, mungkin ada setengah orang Bu yang mengatakan jangan terburu-buru untuk menyambung pengajian sebab kita sekarang ekonomi pun tengah gawat kan, maksudnya kos harga hidup pun tinggi. Apa yang jawapan yang tepat Bu Kiki kepada pertanyaan seperti ini? Ya, kondisi pandemik itu kalau saya pribadi jangan menyurutkan mimpi besar. Jadi tetap mimpi itu harus dibangun, didevelop, tapi mungkin dengan hal-hal yang kita masing-masing tahu gitu ya, kelemahan dan kelebihan kita. Tapi dengan adanya pandemik ini, hampir semua perguruan tinggi di dunia itu sudah menyiapkan infrastruktur untuk online proses. Nah, dan itu tidak akan mengurangi esensi dari sebuah pencarian studi gitu ya, atau untuk mengupgrade knowledge. Karena kita tahu bahwa kalau sudah jenjang master dan PhD itu kan kita lebih dituntut untuk mandiri. Dan inilah kesempatan kita sebenarnya untuk mengukur apakah kita itu mampu untuk mengembangkan diri tanpa kita itu harus istilahnya bertemu orang secara langsung, bertemu lecturer secara langsung, tapi kita tetap ada progres yang bagus karena dunia IT sudah menyediakan segala kemudahan itu, Amirul. Jadi kalau saya tetap aja karena waktu tidak akan bisa diputar lagi gitu. Karena kadang-kadang saat ini misalkan saya punya keinginan tuh semester ini mau masuk ke master atau ke PhD gitu kan. Udah saya pending gitu kan, next time gitu, next semester. Tapi ternyata next semester kita nggak tahu kita ada umur panjangkah, kita ada masalah apakah, kita tak tahu. Jadi kalau niat itu sudah kuat, kita sudah siap ya. Jadi kalau pada saat kita sudah mau kuliah, mau melanjutkan studi, sudah siap semuanya, ya bismillah aja kita mulai gitu. Pasti ada jalan dan saya mengalami itu, Cik Amirul. Itu aja sih. Ya, kalau betul kata Bu kan, walaupun yang dah jadi dia akan tetap jadi kan, tapi apa yang kita rencanakan tu ya, kalau boleh teruskan. Dan Pak Amri sendiri, kalau kita nak tanya, jika kita nak tanya tentang mengapa kita perlu sambung ni kan, mungkin ada dalam pemberitaan Pak Amri sebentar tadi, mungkin Pak Amri ada mengatakan tentang kebaikan dia. Tapi kita nak tahu lebih lanjut tentang kelebihan ataupun kebaikan yang kita perolehi jika kita sampai hingga peringkat yang tinggi. Silakan Pak. Ya, jadi begitu, terima kasih. Menurut saya penting untuk saya tahu yang punya Ibu Kiki, dan memang sebenarnya itu yang harus dikerjakan. Makanya
tadi bincang-bincang awal dengan Prof dan seterusnya, tampaknya itu harus segera ditindaklanjuti. Ya mudah-mudahan kesempatannya lebih tinggi untuk itu. Luar biasa Bu Kiki. Nah, kebaikan-kebaikan yang bisa didapat. Kalau saya mungkin agak sedikit kontennya ke orang Indonesia. Saya mungkin agak membagi dulu, mungkin saya klasifikasi orang. Katakanlah setidaknya ada 4 lah saya klasifikasi orang Indonesia. Kemudian kebaikan apa yang bisa dia dapat ketika dia lanjut master PhD. Itu saya klasifikasi misalnya orang yang umum. Kemudian ada yang kalau di Indonesia namanya ASN, pegawai negeri. Di Malaysia government official ya atau apa gitu. Pegawai negeri. Kemudian satunya yang akademik, dosen. Kemudian yang satunya mungkin saya bagi mungkin satunya seperti politisi, pengusaha yang high class. Nah, keempat orang ini sebenarnya, keempat bagian ini juga ternyata bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam sisi dia ketika dia melanjutkan. Jadi memang benar tidak ada alasan sebenarnya untuk karena aktivitas saya tidak bisa master, saya tidak bisa PhD. Yang harus PhD master hanya dosen dan lain-lain, saya pikir tidak. Nah, untuk di Indonesia sebagai contoh, misalnya untuk yang kriteria dia adalah pegawai negeri, ASN, aparatur sipil negara. Perlu ya, itu perlu juga untuk melanjutkan. Jadi ada kebaikan yang dia dapat ketika dia masters atau PhD. Satu diantaranya misalnya, dalam hal kalau di Indonesia ada grade pangkat ya, pangkat pegawai negeri. Kalau pendidikannya dia tingkatkan, dia ke pendidikan yang lebih tinggi masters atau PhD, dia menjadi pegawai negeri, dia akan berada di grade yang langsung lebih tinggi. Itu untuk pegawai negeri. Jadi dipastikan bahwa grade dia dalam kepegawai negerian akan lebih tinggi kalau dia melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi seperti master atau PhD. Di sisi yang lain misalnya ketika harus analisis jabatan, kalau di Indonesia menduduki pimpinan, di Indonesia sebutnya kepala dinas, mungkin Prof bisa menjelaskan atau Bu Kiki, misalnya mau jadi kepala dinas atau kepala badan, di antara bagian yang kebaikan yang bisa diperoleh kalau dia lanjut S2, Masters atau PhD, di bagian itu dia pasti akan berada pada posisi yang lebih diperhitungkan untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut karena pendidikannya. Itu kalau pegawai negeri. Nah sekarang kalau misalnya yang dosen, kalau yang dosen memang sih peraturan pemerintah Indonesia wajib, itu, iya nomor 19/2005 itu memang minimum harus S2. Maka orang yang ada cita-citanya terhadap menjadi dosen tentu harus master terlebih dahulu. Tapi lepas daripada itu, satu, itu menjadi jalan untuk bisa doktor tentu kalau masters ya paling tidak kalau dijenjang dengan baik itu doktor, kemudian setelah masters dia doktor. Lebih daripada itu sebenarnya di Indonesia itu banyak privilege untuk kalau dia jenjang pendidikannya lebih tinggi, maka di Indonesia itu misalnya grant yang disebut Bu Kiki tadi, itu ada klasifikasi kalau di Indonesia yang misalnya kalau dia nggak PhD dia nggak bisa dapat anggaran yang jauh lebih besar. Bu Kiki siap menghadapi penganggaran yang lebih tinggi nih kalau beliau udah PhD misalnya. Itu ada stratifikasi penganggaran biaya penelitian atas studi kita. Apakah kita master atau PhD? Kalau dosen di Indonesia itu ada privilege yang bisa kita dapat untuk mendapatkan biaya yang lebih besar kalau kita berlatar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Itu belum lagi kepada misalnya kepangkatan akademik yang nanti sertifikasi berkorelasi ke salary. Untuk dosen di Indonesia akan seperti itu. Jadi kalau dosen, kebaikan yang dia dapat kalau dia melanjutkan sampai PhD, master PhD adalah ya seperti yang tadi itu. Dia bisa mendapatkan privilege lebih tinggi dalam hal penelitian, grant, dan lain-lain. Dia lebih mudah untuk kemudian berada pada sisi dengan pangkat akademik yang cukup, sertifikasi yang dibayar oleh negara pun bisa dia dapatkan. Kalau yang berikutnya misalnya seorang politisi Indonesia ya, sebagai politisi itu dia lebih mudah untuk berada, politisi misalnya targetnya menjadi anggota DPR kalau di Indonesia. Nah itu kalau dia PhD atau master kemudian PhD, itu nilai jual dia itu akan jauh lebih tinggi. Orang lebih menganggap dia bisa mewakili, itu yang pertama. Semakin tinggi pendidikannya akan ada harapan lebih besar dari masyarakat bahwa dia bisa menjadi perwakilan. Itu kebaikan yang bisa dia dapat. Dengan begitu cita-cita dia menjadi anggota dewan bisa dia raih. Gitu. Itu kebaikan kalau untuk politisi misalnya, atau mungkin seorang pengusaha dengan menggrade kemampuan dia, apa yang bisa diusahakan bisa menjadi lebih tinggi. Nah kalau yang orang umum misalnya di luar dari dosen, ASN, politisi, ya pasti pekerjaannya akan lebih baik ketika grade-nya, dia di perusahaan akan mirip-mirip pegawai negeri, akan lebih mudah bergerak pada grade yang jauh lebih baik daripada sebelumnya kalau dia melanjutkan masters dengan PhD.
Mungkin itu barangkali. Mungkin ceritanya agak sedikit Indonesia, tapi tampaknya juga mirip-mirip sih dengan Mirip, kita Pak, di mirip. Malaysia. Lebih lebih kurang sama kebaikannya je akan kita begitu. di sini. Ah, Jadi saya itulah nak bagi tahu kebaikan. viewers kat sana, mungkin ada yang tak faham. Dosen tu maksudnya pensyarah. Lecturer. Pensyarah. 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 Betul. Sarahan, bagi sarahan. Saya pun baru belajar ni. Mula-mula awal-awal hari tu. Betul Pak, dia kalau di Malaysia pun lebih kurang sama Pak. Dan kalau status tu mostly majoritinya semua daripada ikut kita punya level of education, memang betul Pak. Dan Prof Dr. Sewa, mungkin kita selalu dengar benda ni Prof. Ada yang mengatakan ada orang kat luar sana Prof, tak ada master, tak ada PhD tapi berjaya. Lagi-lagi kalau kita tengok businessman kan, kalau kita tengok pekerja-pekerja organisasi yang lebih kepada technical part, oil and gas ke misalnya dan sebagainya, mereka boleh dikonsiderkan mereka tu tinggi. Maksudnya ada orang mengatakan orang yang berjaya tu tak semestinya dan PhD. Tapi apa pandangan Profesor Dr. Dewan? Mungkin Prof boleh sampaikan pandangan Prof. Oke, ya. Sekarang Cik Amirul ya, kejayaan itu apa definisinya? Betul. Apa kearifannya? Ya. Jadi kalau kejayaan itu dari segi metode, ya, itu semua Allah sudah tentukan rezeki. Ya. Yang di mana saja Allah dah jamin rezeki. Ya. Tapi sekarang saya nak cerita kejayaan ini. Kalau kita berbicara secara komprehensif, ya, holistik, ya, kejayaan ini adalah kejayaan sepanjang kita menjadi hamba, menjadi makhluk. Jadi makhluk menjadi hamba Allah ini bukan hanya berada di dunia saja. Hanya masa 60 Allah sedang rezeki. Ya. Tetapi kejayaan ini kita berbicara secara komprehensif. Ya, ada feedback kah? Kejayaan ini adalah kejayaan panjang kita menjadi hamba, menjadi makhluk ya. Ini karena ini berada di dunia saja suara. Prof. Saya dengar dua suara dah Prof. Mungkin Prof buka Facebook ya. Tak ada, bukan saya. Berbicara secara komprehensif. Ada feedback kan? Ada yang buka Facebook melalui device lain. Okey. Saya teruskan Cik Amirul ya. Okey, teruskan Prof, silakan. Okey. Sekarang kejayaan ini, kita nak kejayaan bukan hanya 60-70 tahun saja. Betul. Tapi kejayaan selama-lamanya. Jadi, kalau saya boleh takrifan kejayaan ini adalah kejayaan yang selama-lamanya. Memang betul ya, PhD ke master tak menjadi garansi satu kejayaan. Tapi yang saya nak pastikan bahwasanya bukan hanya PhD atau master, tapi siapa saja yang dia menuntut ilmu, siapa saja yang dia duduk di bangku kah, atau di mana-mana madrasah kah, atau di mana-mana sekolah, kalau tak membawa saya, tak membawa family saya, tak membawa masyarakat saya dekat kepada Sang Pencipta, maka itu adalah memang tak berjaya. Ya. Jadi itu yang takrifan kejayaan dulu. Ya. Jadi memang betul, ya, tak ada PhD boleh berjaya, ya. Tak ada master boleh berjaya. Siapa saja boleh berjaya. Allah Maha Adil. Ya. Allah Maha Adil. Yang sekarang kita nak adalah dengan sambung belajar master itu, dengan sambung belajar PhD itu, macam kita ada satu peluang, ya, bukan satu peluang. Kalau dia seorang dai lah, seorang pendakwah, ataupun seorang kalau kita zaman sahabat dulu lah, kalau cerita sahabat sedikit ya, Pak. Silakan. Terima kasih ya. Mungkin dulu dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dia guna kuda, ya. Dia jauh. Sekarang kalau dia ada master, sekarang mungkin tak payah kuda lagi, pesawat terbang atau guna macam sekarang ini. Saya dah tahu ke Pak Irman Amri di Papua ini dapat
pertengahan antara Kuala Lumpur dengan Australia. Ya. Empat jam lebih mungkin ya, 6 jam. Ke Kuala Lumpur itu 5 jam lebih. 5 jam lebih. Oh. 5 jam lebih. So maknanya saya sudah boleh berjaya bagi pikiran saya kepada Pak Amri dan kawan-kawan Pak Amri. Nah, ini pemikiran yang utama, Encik Amirul. Ya. Ketika kita boleh keluarkan pemikiran kita, baik itu melalui penyelidikan maupun melalui interaksi ataupun apa-apa perhubungan sosial, kemudian saya boleh membawa saya dan family saya, membawa masyarakat saya supaya meningkat darjahnya. Nah, kejayaannya di situ. Kalau PhD, Allah sudah jamin. Kalau memang itu sudah dapat PhD. Nah, caranya macam mana pun akan dapat juga. Ya. Nah, cara pergi ke satu negara ke negara lain, dari satu supervisor ke supervisor lain, akan dapat juga kalau Allah sudah jamin. Betul. Tapi macam mana kita nak dapat itu, bahwasanya itu adalah manfaat semua yang kita dapat. Kebaikan semua yang kita peroleh. Nah, di situ Amirul. Jadi, kalau kejayaan itu Bill Gates kan, ya, Mark Zuckerberg kan, dia tak tamat pun. Betul. Itu tak tamat. Tak tamat. Tamat. Tapi dia memberi manfaat pada orang banyak. Mereka memberi manfaat pada orang banyak. Dan itu ditopang oleh orang-orang yang kerja dengan dia. Kalau orang yang kerja dengan dia tak ada PhD, tak ada master, tak ada yang buat penelitian, dia tak akan sampai pada tahap ini, Encik Amirul. Itu poinnya, Prof. Kita bagi pelan saja, Encik Amirul. Itu. Jadi kita tak boleh seorang. Jadi saya pun nak bercakap bahwasanya ketika saya sambung master, sambung PhD, saya memang bersyukurlah karena family pun menyokong sepenuhnya. Sebagai imbal baliknya pun saya bawa family terus. Ketika satu family pergi kepada society baru, buka minda Encik Amirul. Itu pun sudah kejayaan buat anak saya. Pada masa saya pergi belajar ke tempat yang kita tak tahu bahasa, anak saya boleh bercakap bahasa macam native speaker, itu pun sudah sangat kejayaan buat dia. Kalau saya belajar bahasa Inggris mungkin bertahun-tahun kalau baru boleh dapat IELTS 6,5 ke 7 kah, atau TOEFL 550 kah, dia sambil lewat saya sambil belajar, kalau dia balik ke Indonesia, TOEFL boleh 600 lebih, atau boleh 625 kah berapa. Nah, itu kalau dari segi situ saya pikir tak boleh dinafikan. Dari kejayaan kalau kita tukar dengan uang yang kita peroleh, memang betul, ya. Itu satu garansi. Jadi kalau Iki atau Pak Amri ya nak supaya dapat master, memang nak dapat uang banyak, itu letak umur kasut 40 ya. Yang nomor satu kena meningkatkan darjah kita dengan memberi manfaat. Betul. Ya, betul. Dengan memberi manfaat kepada orang lain, itu yang paling betul lah. Yalah, kalau kita nak ukur dengan wang ringgit, siapa kalau tak ada master, tak ada PhD, tapi siapa kerja keras, duitnya pun lebih banyak lah. Kan? Tapi kalau menilai sesuatu ilmu tu kan tak habis kan, bro. So supaya kita dapat beri manfaat kepada orang lain. Dan biasanya yang sukses itu ditopang oleh masters dan PhD di sekitar dia. Itu udah pas tadi Prof udah sempat nyebutkan. Iya, betul. Di luar dari itu menurut saya ada satu lagi, Prof, mungkin sedikit tambahan, bahwa kalaupun akhirnya mereka menjadi jauh lebih sukses, kejayaannya sangat tinggi, saya yakin mereka juga tetap belajar dan membaca. Lalu yang dia belajar dan membaca itu sumbernya itu adalah yang ditulis masters dan PhD. Betul. Jadi sesungguhnya dia hanya tidak berkait. Pasti dia menggunakan ilmu masters dan PhD. Tapi Amirul, mungkin boleh saya tukar sedikit cara berpikirnya. Sekarang kalau Bill Gates dan Mark Zuckerberg saja tak ada degree, apalagi kalau dia tamat PhD. Apalagi kalau PhD. Lagi power. Lagi awesome. Betul. Kena pindah, kena tukar seperti itu. Betul, bro. Betul. Dan Pak Amri, kalau mungkin Pak Amri boleh berikan sikit antara persiapan yang harus dilakukan. Persiapan bagaimana yang harus kita siapkan
agar perjalanan pembelajaran kita tu ke peringkat yang tinggi tu lebih sukses gitu, Pak Amri? Iya, jadi menurut saya sebenarnya sederhana itu mau kalau di Indonesia sarjana ya S1, S2 Masters atau S3 Doktor PhD itu persiapannya sebenarnya substansinya hampir sama. Tadi Bu Kiki udah menjelaskan terkait bagaimana passion dia terhadap bidangnya dan kebetulan Betul. Nah itu yang pertama, satu persiapan itu memastikan apa yang ingin kita pelajari, kita tingkatkan sampai master PhD itu penting sekali. Seperti motivasi yang disampaikan Bu Kiki tadi. Jadi satu, memastikan bidang yang ingin kita grade menjadi master PhD dan itu diseriusi pada bidang itu. Pada bagian yang lain mungkin ini umum, mungkin pengalaman yang sudah melewati master katakanlah yang lagi PhD, ya tentu harus lebih giat menurut saya. Nah, betul. Kalau menempuh pendidikannya dia harus jauh lebih giat. Itu persiapan yang utama juga, memastikan bahwa saya akan giat dalam aktivitas saya pada saat itu. Kemudian yang berikutnya kalau kami sebutnya mental gitu. Mental. Mau melanjutkan pendidikan kita harus punya percaya diri yang tinggi bahwa kita pasti bisa melewati. Tampak dari Bu Kiki tadi, pasti akan kita lewati. Saya pasti mampu. Jadi mental ini harus dijaga, punya percaya diri, mampu melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan secara baik. Termasuk misalnya menghilangkan rasa malu dengan minder misalnya. Prof tadi mencontohkan ketika beliau mengulang sampai 3 kali. Itu kalau Prof bercerita menjadi penyemangat untuk kita. Tapi ketika itu saya yakin Prof sama sekali, Prof Setiawan betul-betul dari Bu Kiki betul-betul membawa dirinya keluar dari rasa minder atau malu ketika melanjutkan pendidikan ke hal yang lebih tinggi. Jadi di konteks mental, percaya diri, tidak malu, kemudian cenderung untuk mengambil pengalaman baik dalam setiap aktivitasnya, itu juga diantara yang harus dipersiapkan. Ada hal yang lain lagi menurut saya yang harus disiapkan untuk bisa menempuh master ini, dan saya itu jejaring menurut saya. Apa yang sudah kami lakukan, Prof, ke kami ke Unisel, mungkin Pak Satria dan seterusnya, itu karena membangun jejaring. Itu diantara persiapan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin nanti kemudian beasiswa dapatnya bisa dari situ. Kemudahan dalam proses menyelesaikan studi karena jejaringnya bagus, sharing dengan orang juga bagus dan lain-lain. Itu akan diantara persiapan kalau mau sukses untuk pembelajaran lebih tinggi itu harus dilakukan. Yang terakhir sebenarnya sih mungkin 2 yang terakhir ini, satu ya kesiapan keuangan menurut saya. Yang kedua doa kita, dan mungkin penting juga adalah doa orang tua dan orang di sekitar kita yang mensupport. Ini harus menjadi bagian yang paling penting secara spiritual. Harus diminta pada orang tua, mungkin diminta pada istri dan keluarga, doakan saya untuk bisa pendidikan yang lebih tinggi ini saya jalani dengan penuh kemudahan dan bisa mendapatkan kebaikan bagi itu diantara menurut saya itu persiapannya diantara yang kalau mau sukses perlu dipersiapkan. Yalah, kalau kita nak melangkah belajar tu bukan begitu je, kena ada persiapan mental, fizikal, duit lagi kan. Mental siap, duit siap, support secara spiritual dari keluarga kita kepada Allah, kepada Tuhan. Kemudian memilih yang memang benar seperti Bu Kiki tadi. Betul passion saya maunya ini yang saya bisa, dan insya Allah beliau akan mencapai dengan lebih mudah. Mungkin itu kira-kira yang terkait. Betul Pak Amri. Dan Bu Kiki, kita ada satu soalan. Yang mana soalan ni sebenarnya saya rasa soalan ni dah menjadi satu kebiasaan ya. Ramai orang bertanyakan tentang perkara ni. Kita sebaiknya macam Prof cakap tadi semua, belajarlah hingga ke peringkat paling tinggi. Tapi misal kata daripada diploma contoh pergi ke degree, kemudian degree pergi ke master, dan apabila habis master nak cari pekerjaan tak ada. Sebabnya mungkin antaranya majikan nak hire pekerja tu takut nak hire sebab tak ada pengalaman kerja. Hanya ada diploma, degree, master tapi tak ada pengalaman kerja. Apa pandangan Ibu Kiki tentang ni? Mungkin Ibu Kiki ada pandangan tersendiri tentang yang mengatakan susah untuk mencari pekerjaan jika terus je belajar sehingga ke peringkat tinggi tanpa ada pengalaman pekerjaan. Silakan. Okey, terima kasih Cik Amirul. Jadi pandangan orang mengenai kenapa harus studi gitu ya, master, PhD, padahal cari job sangat sulit gitu, apalagi kondisi corona seperti ini.
kalau saya melihat bahwa pada saat kita memutuskan untuk belajar ke grade yang lebih tinggi atau ke jenjang yang lebih tinggi, itu artinya kita harus siap juga untuk memberikan sesuatu ke orang lain gitu. Memberikan dampak. Dampak itu bisa jadi kita menciptakan peluang, menciptakan kesempatan yang mungkin bisa muncul karena apa yang sudah kita peroleh pada saat kita selesai atau menyelesaikan master atau PhD. Jadi saya masih ingat dan saya pernah membaca bahwa setiap grade atau every grade in a study itu giving different effect gitu. Jadi kalau degree itu bisa memberikan manfaat ke 10 orang, untuk master harus bisa memberikan 2 kali atau 3 kali lipat gitu, ke 20 atau 30 orang. Pada saat dia PhD, dia juga harus bisa memberikan dampak yang lebih luas. Artinya pada saat kita memutuskan untuk studi ke master atau PhD, kita jangan mengharap dari title-nya saja, artinya ke jenjang-jenjangnya, oh saya sudah master nih gitu, atau saya sudah PhD nih untuk gagah-gagahan, jangan seperti itu. Tetap harus ada proses di dalam diri kita membutuhkan knowledge ini untuk apa gitu. Terlepas dari yang tadi disampaikan oleh Pak Amri, Prof. Setiawan, semuanya oke gitu, tapi yang paling penting adalah kita harus bisa memberi dampak apa ini, dan itu akan memberi manfaat yang sangat besar dibandingkan dengan proses yang sudah kita peroleh, gelar-gelar seperti master atau PhD. Saya seperti itu. Jadi jangan pernah kita berharap ke orang lain kalau memang kita bisa memberikan sesuatu ke orang lain gitu. Ya, itu kalau saya Mr. Amirul. Faham ngerti. Ya, kalau macam kita boleh teruskan Bu Kiki tentang mungkin ini related dengan soalan yang sebelumnya yang mengatakan baik Mr. kata okey, dah nak sambung, maksudnya dah ada satu inisiatif ataupun rasa ingin sambung, tapi apa yang perlu mereka menyambung? Macam Bu Kiki sendiri tadi menceritakan topiknya ataupun researchnya berlainan kan, tapi kalau buat seseorang yang sudah mempunyai kerja yang hakiki ataupun sebelumnya mungkin di peringkat degree ambil kos lain misalnya, dan penyambungan tu harus berperingkat ataupun menyambung berdasarkan apa yang mereka sedang bekerja sekarang. Apa pendapat Bu Kiki tentang perkara ini? Ya, jadi gini, pada saat kita sudah memutuskan mau master gitu ya, betul. Jadi usahakan adalah kita mengcombine apa yang sudah kita miliki, dan kita miliki itu bisa jadi dari experience kita, job kita, atau dari studi sebelumnya gitu. Jadi kita combine aja. Artinya apa? Pada saat nanti kita berada pada titik kejenuhan gitu, kita masih enjoy, masih nyaman karena kita suka dengan bidang itu gitu. Jadi kalau saran saya supaya kita itu masih selalu happy gitu ya dengan segala masalah yang muncul pada saat kita melakukan riset, ya sebaiknya apa yang sudah kita miliki, itu bisa dari jenjang pendidikan kita, experience kita, job kita, apapun gitu ya, link kita, community kita, itu kita jadikan satu sebagai modal untuk melancarkan proses selama proses di pendidikan pada saat studi seperti itu. So perlu memperluaskanlah lagi. Betul ya, jadi mengcombine. Baik, faham. Dan okey, baik. Mungkin ada yang bila kita dah ngobrol macam ni, kita dah discuss kan, mungkin ada yang viewers di rumah sana yang terfikir, inilah masanya untuk saya melanjutkan mengajar. Tapi tak tahu caranya, Prof. Kan? Kadang-kadang kita nak tahu, kita nak menyambung mengajar. Tapi kita tak tahu apa kaedahnya. Kan? Mungkin Prof boleh sampaikan kepada mereka apa kaedahnya, lagi-lagi di waktu pandemik ni yang mana tak boleh pergi ke universitas dan sebagainya. Apa pandangan Prof? Apa yang Prof boleh beri tunjuk ajar kepada kita semua? Baik. Ini bukan tunjuk ajar lah Amirul ya. Apa yang boleh saya kongsi saja ya. Yang pertama paling penting adalah
sambung belajar master ke, sambung belajar PhD ke, ya. Jangan sampai mengganggu apa-apa rancangan yang sudah dibuat dalam family, dalam apa-apa pekerjaan. Itu nasihat saya yang ini supaya karena peluang itu bukan hanya pada masa sambung belajar, ya. Maknanya apa? Yang nak pergi haji, kalau pergi haji pergi saja. Betul. Yang nak menikah saja. Tapi pada masa yang sama, kena buat rancangan yang betul untuk sambung belajar. Ya. Sambung belajar ini ada tiga kaidah biasanya, ataupun kalau kita sederhanakan simplify menjadi dua. Satu dengan kerja kursus, kemudian satu dengan kerja penyelidikan. Dan ada yang mixed mode lah. Sebenarnya mixed mode ini kerja kursus lebih sedikit, kerja penyelidikan kursus lebih sedikit daripada kerja yang research. Ya, risetnya lebih sedikit daripada yang kerja penyelidikan. Tapi kerja kursus dan kerja penyelidikan, namanya kerja kursus, dia ada kursus, ada subjek, ada mata kuliah, ya, ada kelas. Ya. Yang ini kena selari dengan rancangan. Nah, kerja kursus atau kerja penyelidikan. Nah, yang bagusnya di Unicell ini adalah kita offer ada kerja kursus dan kerja penyelidikan. Dan kerja kursus ini pun kita buat pada masa weekend, ya, pada masa ujung minggu. Jadi yang kerja tak menjejaskan kerja dia. Ya. Hanya kadang mungkin kalau yang ada family kena berkorban sedikit. Tapi ajak family enjoy, ya, bukan selalu setiap minggu kena pergi keluar ataupun setiap minggu kena pergi belajar. Ya. Kita bagi masa. Oke, selepas tentukan kerja khusus kan kerja penyelidikan, kalau rasa boleh disiplinkan diri, mungkin saya sarankan, saya nasihatkan penyelidikan. Dia lebih independen. Ya. Tapi kalau jenis yang suka apa ya, digoncang-goncang kerja khusus yang dengan ada jadwal, dengan ada timetable, mungkin lebih disarankan. Ya. Oke, sekarang saya boleh share sedikit lah ya, Cik Amirul. Ini saya, screen saya. Ya. Kalau pertama kena ada persediaan. Persediaan ini bukan persediaan yang sukar. Ya. Persediaan ini dokumen untuk yang perlu ada. Ya, perlu ada. Saya akan share the whole screen saja. Silakan. Perlu ada. Ya. Dan nampak, Encik Amirul? Nampak. Ini. Belum ya? Ada. Ini antara dokumen yang wajib perlu ada, Prof. Ini dokumen yang perlu ada. Basic lah ni. Boleh nampak? Boleh. Screen, ya? Belum. Mungkin tengah loading, Ya, Pak bisa jadi loading. Amri, ya. Kan Prof. Ya. Jadi ada tentunya kita mana-mana apa permohonan kena ada IC atau paspor, ya, kopi ya semua ya, kopi. Ya. Kemudian degree yang di bawahnya, kalau kita nak sambung master kena ada degree certificate, ya. Kalau nak sambung PhD kena ada master dan degree. Ya. Tapi yang bestnya sekarang adalah kalau siapa yang first degree ataupun S1, kalau di Indonesia ya, ada first class. First class ini 3.6, 3.7 class. Kalau di Indonesia mungkin cum laude. Cum laude. Dia boleh terus sambung PhD dengan prosedur lah. Lapisan ada ujian-ujian sebelum. Kemudian transkrip biasa. Kemudian kalau yang itu transkrip apa semua. Kemudian kalau kerja research nih, yang ini kuncinya, Encik Amirul. Research proposal, ya. Research proposal. Kadang ada yang nak cepat sambung, nak cepat register, tapi proposal dia masih belum tahu lagi. So saya nasihatkan kalau yang ini ambil masa sedikit untuk membaca, ambil masa sedikit untuk jumpa kawan-kawan yang sudah sambung pengajian PhD ke master. Untuk bincang macam mana nak buat research proposal, atau terus research proposal atau terus boleh kontak kami di Unicell, di CGS.
macam mana lecturer sangat membantu, mana pengacara di Indonesia sangat membantu untuk macam mana membuat riset proposal ringkas saja dalam 2 muka surat ke 3 muka surat. Sikit je. Ya, karena ini untuk kita nak tahu dia bidang apa, kami kepakaran apa yang punya yang boleh membantu pelajar itu supaya kemudian kalau untuk pelajaran antar ya kita perlukan TOEFL IELTS ya. Ini ikut program lah nanti Amirul ya. Ada yang perlukan 500 TOEFL, ada yang perlukan 550. Untuk detail boleh kontak kami ya. Kemudian lain-lain dokumen sekiranya ada ya untuk sokongan. Kalau dia mungkin guna apel ya, pengalaman kerja. Dia ada diploma, nak sampai master, dia ada degree. So dia kita ambil apel ujian ya supaya dia boleh menggunakan dengan degree dia. Kita pun tak boleh terima yang macam itu. Ini dokumen yang diperlukan Encik Amirul ya. Kemudian satu lagi senang untuk UNICEF. Selepas itu semua ada, pergi saja ke website kami ya, apply UNICEF. Ini. Ini apply UNICEF. Boleh nampak Encik Amirul? Boleh. Boleh ya. Di sini itu ada undergraduate, ada postgraduate, ada part-time. Ya. Kemudian di bawah itu ada Malaysian, ada non-Malaysian. Ya. Ini. Ya. Kemudian juga ada skim yang lain ya. Tapi yang ini ada Malaysian di sini ke bawah. Kemudian non-Malaysian dan lain sini ke bawah. Karena saya di CGS, swasta, saya nak tunjuk yang postgraduate. Ya. Ini Pak Amri ya, Pak Amri ini ya. Jadi saya akan tunjuk di sini, ini ada master by coursework ataupun kerja kursus tadi. Kemudian di sini ada kerja penyelidikan dan PhD. PhD ini adalah untuk penyelidikan ya, untuk penyelidikan di sini. Jadi kalau saya buka di sini ya, saya buka di sini, kemudian saya number atau IC ya. Kemudian saya isi saja ya. Let's say, kemudian dia akan ada pilihan di sini. Pemilihan di sini, program apa yang ada, pilihan pertama, pilihan kedua tadi karena PhD. So saya masuk di sini. Ada Pak Amri, Doctor of Philosophy Engineering. Yang kedua computing kah atau apa? Kemudian lengkapkan semua bawah, and then di sini tadi yang ada file-file yang sudah disiapkan tadi, upload, ya, diupload. Kemudian kalau sudah lengkap semua, Encik Amirul boleh terus next, ya, sampai akhirnya submit. Begitu. Semudah itu, semudah itu. Semudah itu. Kemudian dalam masa 1 minggu, 2 minggu, boleh kontak kami macam mana. Karena selepas ini kita study dokumen dia, memenuhi kelayakan atau tidak, kemudian proposal dia kita bagi kepada yang berkenaan. Boleh bukan buat penyelidikan di peringkat master PhD di fakulti yang dipilih. Itu Encik Amirul. Mudah itu. Dan ya, kalau macam Prof kata tadi, mungkin itu antara persediaan ataupun tapi macam berbalik kepada Pak Amri ada beritahu semasa awal-awal segmen tadi yang mengatakan salah satu persediaan juga dari segi RM1. Bagaimana ya kita dari kewangan ni, kalau cakap pasal kewangan ni Pak Amri, saya rasa kalau tanya jawapannya tetap sama, tak cukup duit lagi lah, tak cukup duit. Tapi apa perancangan ataupun bagaimana dari segi komitmen kewangan ni Pak Amri? Ya. Jadi terkait keuangan itu saya pikir semakin tinggi kita jenjang pendidikan yang kita ini master ke PhD, ya tentu biayanya akan keuangan yang dibutuhkan itu
yang dibutuhkan akan lebih tinggi. Betul. Jadi komitmen kita tentang keuangan ini menurut saya menjadi penting dalam rencana studi itu. Jadi yang pertama itu menurut saya ya kita harus merencanakan pendanaan. Jadi plan our budget dengan cara yang baik gitu. Artinya kalaupun nanti entah sudah ada atau akan direncanakan untuk bisa dipenuhi dalam perjalanan studi masters atau PhD, intinya direncanakan dengan baik gitu. Jadi di antaranya mungkin ya tentu menabung, memantau biaya yang biasa kita keluarkan, kemudian menghindari meminjam atau meminjamkan sesuatu pada orang, itu di antara cara menurut saya untuk agar rencana kuliah kita dari sisi keuangan itu bisa lancar, itu sebaiknya berusaha untuk dipantau lebih baik. Jadi ada perencanaan keuangan yang baik. Yang kedua, selama masa studi mungkin menurut saya kita harus bedakan, kalau di Indonesia kita sebutnya bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Gitu. Itu perlu enggak kita saat ini? Jadi tidak membelanjakan pendanaan kita itu hanya berdasarkan keinginan. Kalau tidak dibutuhkan jangan dulu. Ya kalau tidak studi, keuangannya tidak dalam keadaan lagi dipakai studi sebagian, oke lah, kita mungkin sedikit lebih bebas. Tapi untuk kepentingan studi, sebaiknya kita mampu membedakan antara kebutuhan dengan keinginan kita. Kemudian berikutnya, ya mungkin juga mengusahakan beasiswa sebagaimana yang Prof jelaskan tadi terkait keuangan. Kalaupun juga kita udah bisa merancang keuangan kita secara baik, kita bisa kemudian membedakan antara kebutuhan dengan keinginan kita. Kita juga harus mendorong supaya ya bagaimana caranya ada supporting beasiswa entah dari institusi tempat kita atau mungkin ya dari pemerintah kalau di sini atau lembaga-lembaga apapun juga, itu menjadi bagian yang diantara yang harus dipersiapkan untuk bisa dimiliki kalau mau lanjut studi. Kemudian mungkin kalau yang keluarga ya, saya sedikit aja menurut saya, karena pernah dulu waktu master saya berpikir ke sana dan melakukan itu, rekening pribadi dengan rekening lain ya, itu tampaknya harus terpisah gitu, biar lebih mudah melakukan planning budgeting terhadap proses studi. Tapi intinya adalah memang sih semakin tinggi derajat yang kita mau, master, PhD, akan semakin besar tentu pendanaannya. Kalau semakin besar, kalau dana tidak terbatas, saya pikir no problem. Tapi kalau dana itu harus dipakai bersama-sama dengan keluarga, kemudian ini ya tentu harus melakukan perencanaan keuangan dengan baik. Itu saja. Itu baik. Dari saya. Itu antara persiapan keuangan yang perlu kita sediakan. Dan mungkin yang terakhir ni mungkin saya nak menanyakan yang adalah dari segi persiapan keuangan, dari segi keperluan kan, ataupun dari segi apa yang kita rencanakan sudah dilakukan baik. Tapi yang terakhir ni mungkin harus diberi galakan yang harus dilakukan. Halo? Ya, kurang jelas tampaknya. Kurang jelas kurang jelas. Ya, sempat hilang ya, Jamil. Sekejap ya. Sebab Oke, dah clear. Udah bagus. Sudah. Okey. Silakan Bu. Kita nak tahu siapa yang dalam graduasi ingin menyambung mengajar ni diberikan galakan yang sepenuhnya. Begitu. Ya. Jadi kalau Cik Amirul menanyakan siapa gitu ya yang akan menyambungkan pada saat kita mau ke master terus ke PhD gitu ya. Jadi sekali lagi pada saat kita sudah memutuskan mau studi lanjut, pasti ada alasan gitu, ada reason yang harus kita bawa gitu. Tadi disampaikan oleh Pak Amri bahwa apakah itu keinginan atau kebutuhan. Jadi kita karena nanti sukses tidaknya kita studi itu adalah tergantung kita gitu. Kita tidak sepenuhnya bisa
apa istilahnya ya, mengandalkan supervisor kita atau komunitas kita atau kampus kita, tapi diri kita. Jadi sekali lagi kita harus siap gitu. Karena proses untuk master khususnya PSD itu menurut saya cukup berat gitu. Beratnya adalah karena kita harus memulainya sendiri. Kita tahu bahwa PSD adalah unknown area, jadi area yang abu-abu gitu. Bisa dibilang keberhasilannya orang PSD bisa jadi 50% gitu ya. Tapi karena tadi saya memberikan tip bahwa kita harus suka dengan bidang itu. Kuncinya itu aja. Kita suka dengan bidang itu. Jadi kalau kita ada masalah, ada problem apapun dari internal maupun eksternal dari diri kita, karena kita suka, ya kita jalan aja. Jadi kayak istiqomah tadi itu saya katakan. Jadi kita nggak akan takut gitu ya dengan masalah yang muncul. Terus sekali lagi mungkin pesan saya khususnya yang mau PSD, kita kalau bisa memilih topik itu yang benar-benar kita nggak usah ngikutin tren gitu ya. Oke, tren boleh gitu. Tren boleh, tapi yang penting adalah keilmuan. Sekali lagi PSD atau doktoral itu adalah kita untuk memperkaya kasanah, memperkaya area. Keilmuan yang harus kita temukan gitu, dan itu harus memberi sedikit gitu ya, nggak usah terlalu banyak, memberikan sedikit kontribut ke dalam keilmuan kita gitu. Misalkan contoh saya ini bidangnya mungkin agak ini susah gitu, tapi karena saya suka dan itu ada kontributnya gitu ya sedikit ke bidang-bidang yang ke big data, ke AI, saya jalan terus gitu. Jadi sekali lagi yang mendukung ya harus diri kita gitu, dan lingkungan ya eksternal dari diri kita juga harus ada support. Tadi dikatakan ada family, ada departemen kita, terus ada siapa yang komunitas kita misalkan seperti itu akan memberi mempercepat gitu ya. Jadi grafiknya itu bisa naiknya cepat. Faham. Yalah, pokok pangkalnya dari kita sendirilah yang utama, yang paling utama kan. Dan kita rasanya kita dah di akhir segmen, tapi sebelum kita mengakhir kita soalan saya rasa persoalan yang rata-ratanya menjadi pertanyaan untuk semua individu yang nak mengajar ataupun soalan yang sama kan. Tapi saya harap segala persoalan ni dah terjawab daripada panel-panel kita. Tapi mungkin yang terakhirnya Pak Amri mungkin boleh sampaikan pesanan ataupun terakhir Pak Amri kepada kita mereka yang berada di luar sana. Mungkin Pak Amri boleh sampaikan, silakan. Maaf agak kurang jelas. Mungkin yang terakhirnya dengar Pak Amri. Oh iya. Pak Amri. So, kata-kata akhir Pak Amri kepada kita semua. Silakan Pak. Ya, mungkin kata akhir saya itu yang pertama bahwa ketika kita berbicara tentang, ketika kita membahas tentang meningkatkan pendidikan kita ke yang lebih tinggi, ke masters atau PhD, maka satu yang utama yang menjadi alasan adalah kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Mungkin hadis Rasulullah tentang talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim, itu bisa menjadi pegangan. Termasuk bahwa ketika kita mencari ilmu, ketika kita menuntut ilmu, kalau tidak salah hadis juga itu, ketika kita keluar untuk menuntut ilmu, maka maka kita akan berada di jalan Allah sampai dengan kita pulang. Saya mungkin kalau saya harus menginterpretasi, mungkin saat kita menuntut ilmu, kita lagi berjihad sesungguhnya. Berjihad. Karena itulah tentu kita harus yakini bahwa dengan meningkatkan pendidikan kita yang lebih tinggi, maka akan lebih banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan, lebih daripada kebaikan sekedar apa yang kita peroleh saat ini dengan apa yang sudah kita capai dalam pendidikan kita. Terus menggrade ilmu, maka kita akan terus-terus mendapatkan kebaikan. Kemudian persiapkan diri secara baik kalau memang mau melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Mental dipersiapkan, pilihan seperti Ibu Kiki tadi sudah disebutkan itu dipersiapkan agar suksesnya bisa menjadi lebih maksimal, termasuk antaranya persiapan terhadap keuangan. Dengan begitu insya Allah saya sangat yakin belum ada satupun orang di dunia yang PhD atau yang masters kemudian dia tidak mencapai suksesnya. Karena itu capailah sukses dengan
bergerak ke pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang paling penting mungkin saya kutip Bu Kiki, jangan menunda waktu. Jadi begitu menginginkan segera melaksanakan karena Betul. tidak ada yang berulang barangkali. Itu mungkin. Jadi yang berulang ya. Betul. Itu Prof. Cik Amirul dan Terbaik Pak Amri. Betul. Apa kata-kata Pak Amri tu. Dan kita juga nak dengar daripada Prof. Silakan Prof. Kata-kata akhir dari Prof. Ya, saya nak sampaikan, jangan ditunda lagi ya untuk sambung master atau PhD. Tapi apapun kita kena memilih dalam hidup itu, perlu memilih. Jadi saya bagi sedikit tayangan, bukan tayangan, website CGS, ya, apa-apa yang boleh diambil di ataupun sambung belajar di Unisailen Amirul ya. Jadi Silakan, ini Prof. adalah program-program yang ada. Sekejap saja saya nak tunjukkan, kena buka website CGS ya. Kemudian di sini ada list of program, kemudian kerja penyelidikan. Kita ada program baru, Amirul, Master of Political Science. Program baru Ya, program baru. Political Science. Ini siapa-siapa yang duduk di parlemen kah, wakil rakyat kah? Bidang dengan ini kawan-kawan political science, kita ada pakar-pakar political science ya di sel. Khusus atau penyelidikan, Prof? Kemudian ada yang lain lah ya. Itu penyelidikan atau khusus pertanyaan Pak Amri? Master by research Amirul. By research. Kemudian yang kerja kursus ini kami ada ini ya. Kemudian yang doktorat kerja kursus, kerja penyelidikan, kemudian dengan kerja kursus. Jadi yang ini yang barulah, ini Master of Political Science. Mungkin kalau ada ahli politik, kemudian ada Masters Politik, kemudian ada PhD Politik, kemudian dia duduk di mana sebagai wakil rakyat, boleh memberi edukasi kepada kawan-kawan yang lain lah supaya macam mana berpolitik dengan etika, tetap mensejahterakan rakyat, misi pikiran boleh tercapai. Terbaik. Kos baru ni. Menarik. Terbaik Prof. Dan yang terakhir mungkin Bu Kiki mungkin boleh sampaikan apa nasihat ataupun saranan kepada kita semua. Silakan. Ya, jadi bagi siapapun yang ingin melanjutkan master ataupun PhD, pastikan bahwa itu menjadi sebuah keinginan ataupun kebutuhan yang memang itu harus balance gitu ya. Karena nggak mungkin kita tidak ada keinginan, kayaknya impossible. Jadi ada keinginan dan ada kebutuhan, itu harus dikombin menjadi sesuatu semangat gitu. Dan semangat ini sekali lagi juga harus memperhatikan kita sudah punya apa ini, gitu. Punya apa nih? Gitu. Apakah kita sudah siap gitu? Karena semuanya proses ke depan pasti akan ada masalah yang muncul baik dari proses kita saat studi maupun di luar kita studi. Terus yang paling penting adalah harus continue, harus punya manajemen time management yang bagus. Gitu. Apalagi untuk yang master by research maupun doktoral by research gitu ya. Jadi kalau kayak Pak Amri nih sudah jadi pejabat nih, apakah waktunya cukup? Asal Pak Amri bisa punya time management yang bagus, yang lain gitu harus ya, mau. pasti bisa. Karena kuncinya orang studi adalah selalu disiplin dengan waktu dan tahu kira-kira step-stepnya apa saja yang akan dikerjakan, dia tahu. Insya Allah pasti semuanya prosesnya berjalan dengan lancar. Intinya itu aja. Baik, faham, terbaik. Dan saya rasa setakat itu saja kita punya perbincangan pada hari ini. Dan rasa topik ni topik yang ialah bila kita hidup ini mungkin persoalan. Saya harap pandangan oleh ketiga-tiga panel hebat sampai kepada mereka semua. Terima kasih sekali lagi Prof. Sekali lagi terima kasih Prof kerana setiap minggu seminggu sekali kita memperkenalkan saya dengan rakan-rakan panel hebat, panel semua. InsyaAllah. Bro, rasa dah macam dalam sinetron kita sembang. Ke Papua nanti. Pak Amirul, sama Prof. Satu hari nanti pergi sana. Saya dah ada ramai sahabat ni kenalan. Ya. Terima kasih Bu Kiki, terima kasih Pak Amri kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita pada hari ini.
dan saya harap juga perkara ni kita dapat manfaatnya kepada semua orang. Amin. Kalau kita jumpa lagi. Ya. Ya, saya nak kita terbang ke Yogyakarta dan Papua, Encik Amirul. Insyaallah. Ya, silakan kalau ke Jogja, Cik Amirul. Nanti saya pick up di bandara. InsyaAllah. Sudah. Bangga. COVID ni insyaAllah kita boleh bersua muka, boleh bincang-bincang lagi. Dan saya rasa kita akhiri di sini dan pastinya kita akan sajikan topik yang berbeza, panel yang berbeza, tapi manfaatnya hanya satu, untuk memastikan kita semua dapat ilmu bersama. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. This is awesome. Nanti kontak Prof nanti Prof. Insyaallah. Iya. Saya izin karena sini udah 5:30 nih. Hi, I'm Amirul Hakim. Oh yes, This is Michelle. Iya, Papua udah 5:30. Oke. Oke. UNICEF Explore kali ni kita nak bawakan something special sikit untuk anda semua. Kalau selalunya UNICEF Explore kita pergi visit ataupun kita pergi terjah kawasan-kawasan makanan yang menarik ataupun tempat-tempat kawasan yang menarik di sekitar Selangor. Tapi kali ni nama pun UNICEF Explore, ada UNICEF depan tu, berkonsepkan travelog. Saya nak bawa anda semua kita pergi visit ataupun kita pergi terjah kawasan internal UNICEF sendiri macam mana. So, untuk yang pertama ni, saya nak bawa anda, kita nak kenal fakulti dululah. So, saya kenalkan kepada anda fakulti utama, ada 4 fakulti utama di Universiti Selangor ni, antaranya Fakulti Kejuruteraan dan Sains Hayat, Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial, Fakulti Komunikasi, Seni Visual dan Pengkomputeran, dan di Shah Alam juga terdapat satu fakulti iaitu Perniagaan dan Perikawanan. So, sama-sama ikut saya, UNICEF Explore. Apa yang lebih menarik di UNICEF ini, setiap fakulti menawarkan perkhidmatan, tawaran program tahun asas sehinggalah ke peringkat Doktor Falsafah. UNICEF merupakan pusat pendidikan kecemerlangan yang berkembang pesat di negeri ini. Dengan membawa nama Selangor, sudah pasti UNICEF komited dalam melahirkan generasi muda yang profesional dan mempunyai nilai etika yang tinggi. Dan sekarang, UNICEF Explore ni, saya nak bawa anda, sekarang saya berada di tengah-tengah kampus Bestari Jaya. Apa yang lebih menarik, kampus ni keluasannya lebih 1000 ekar. Menarik bukan?
sahaja menyediakan tempat pembelajaran yang kondusif dan strategik, UNICEF juga menyediakan fasilitis yang cukup mantap khas untuk pelajar dan staf di Universiti Selangor. Dan sekarang saya berada di betul-betul di dalam ini dipanggil kompleks sukan. So ini adalah dewan badminton khas untuk pemain-pemain badminton dan juga terdapat dewan serbaguna di sini. So nak tahu apa lebih lanjut fasilitis yang ada di UNICEF ini? Follow us UNICEF Explore, check it out. Kecemerlangan dan transformasi yang digarap oleh UNICEF ini merupakan cetusan idea daripada Presiden dan Net Chancellor UNICEF yang ke-7, iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan bin Osman. Dalam dunia yang semakin kompetitif, kepakaran yang dimiliki UNICEF pasti mencapai kecemerlangan hingga ke peringkat global. UNICEF, awesome.